Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqahu wahbib ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pada malam kini masih melunakkan hati kita, masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan isya tarwih insyaallah witir secara berjamaah dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu, ketika Allah cabut satu saja daripada nikmatnya, takkan kuat kaki melangkah, takkan kuat hati untuk bergerak datang ke rumah Allah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman kini Bapak dan Ibu, kita lah pusing kini jelek dunia. Apalagi ibu-ibu, lah nampak di wajah-wajah ibu-ibu tu lah panik. Kalau tidak bersyukur kita kepada Allah, kita tidak akan mungkin bisa menerima keadaan-keadaan yang ada pada kini kok. Barang-barang sado naik, mencari minyak payah, Arika Rayo itu. Bapak Ibu jemaah berbahagia, kita berpikir, kita kembalikan kepada fitrahnya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ketika keadaan dulu, ketika awak ketek-ketek dulu, barang sadona di Bali murah. Yang magi resoki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika barang mahal, mencarinya payah, tetap yang mengasih rezeki itu adalah Allah. Tak perlu kita pusing. Yang penting syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan wak hujat lo pemerintah. Jangan baturo-turo lo dalam Facebook. Ini kan banyak baturo-turo dalam Facebook. Hal itu tambah melemahkan iman kita,
mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kembalilah kepada syukur kepada Allah dengan mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya. Soalnya gampang syukur itu, Ibu. Apa guna tangan dia gede Allah untuk berbuat baik? Langkahkan kaki ke arah yang lebih baik, ucapkan perkataan yang baik, dongan yang baik-baik, colik nan elo-elo. Itulah salah satu wujud daripada syukur. Ndak sulit-sulit ge syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tuh janji pasti, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan banyak bersalawat Bapak dan Ibu, 3 perkara yang akan kita dapatkan. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, kita akan memberikan, dimudahkan oleh Allah segala urusan kita. Yang kedua, di dunia Allah akan tolak daripada bala yang akan datang kepada kita. Kan datang kecelakaan kawan, bala kawan. Dengan sering berselawat, Allah akan hindari 7 bala pada diri kita. Dengan banyaknya ibu berselawat dua, beko sore rencana Allah akan ditantuk beko. Beko balik bauduk kau tak jatuh ibu kau. Itu rencana Allah. Tapi dengan berselawat enggak jadi hal itu. Yang ketiga, manusia yang sering berselawat kata Nabi, beliau akan mendapatkan syafaat di sisi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di muka Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Tapi walaupun Bapak dan Ibu, kalau Ibu lihat tadi jadwal sore tadi Ustadz Muharman, namun beliau tadi mungkinlah mengontak je pengurus, beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam kini untuk mengisi waktu kita menjelang kita melaksanakan mulai salat tarawih, kita lagi judul tausiah kita malam kini 3 perkara penting yang diingatkan Nabi untuk menyelamatkan umatnya. 3 perkara penting itu apa Bapak dan Ibu? Nanlah kita bacaan hadis di awal pembicaraan kita tadi. Yang pertama apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isma sita fa innaka mayyitun. Ternyata Pak dan Ibu, manusia dan Nabi ndak lo di kekang aboner ya. Apa kata Nabi? Isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu. Hidupilah di atas dunia sasukuati awak. Bebas di dunia kira bu. Tapi fa innaka hidup ada mati. Aku setelah hidup perkara yang terpenting itu setelah hidup ada mati, setelah dunia ada akhirat. Itu kasihan dikecehan Nabi itu Bapak dan Ibu. Ke manusia kakito. Leugangnya awak. Konai dia itu. Tiap mungkin kita mandang Allah berpulang ke rahmatullah sianu. Meninggal pagi tadi ibu itu. Tapi kita tidak pernah tahu kita kan meninggal bila.
Yang penting kata Rasulullah, fa innaka mayitun, pasti kamu akan mati. Hiduplah di atas dunia ini, yang jelas kamu akan mati. Bu, Tanjung Bonai ko kampung kita to Bu. Kini kita yakini. Maksud Tanjung Bonai ko dak kampung kita deh Bu. Lai percaya Ibu. Dak kampung kita ko Tanjung Bonai ko dong. Maka Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, kampung yang sesungguh itu adalah di sorga. Di akhirat, di akhirat, tapi di akhiratnya di mana? Di surga atau di neraka? Di surga. Itu kampung itu semua. Sabanai. Lai umat Islam kita Bapak dan Ibu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, melaksanakan perintah Allah, nanti kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kampung kita sabananya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Kini ko Bu, tingkat kematian manusia tu ndak jauh-jauh, ndak lama-lama dah. Lado kita nan dia 63 umur gini. Allah banyak nan dia 63. Kalau sesuai dengan umur Nabi patut ikan lah mati tu. Lalu dia 63 umur. Patut ilah barangke itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih umur dulu yang panjang. Ketika itu aku masih ada rezeki manusia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takuilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini kok kan banyak nan ndak takui, Pak. Nyolai percaya tapi takut tidak. Itu sifat-sifat orang munafik tuh. Percaya lai tapi tidak takut. Akhirnya apa yang terjadi? Nyo percaya tapi berbuat sekehendak hatinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya Bu, sembahyang tidak, puasa nak namu, zakat namu, jote tangga ada bailok. Sudah tu nyo mati loh, mati uangnya mati loh. Kok dia gia namu mati apa namu tu? Sembahyang namu, uang puasa aja lah. Zakat nak namu. Lai ada rezeki banyak naik haji nak namu lu nado panggilan kawak ledoj. Pada Allah lama manggil di dalam Al-Quran. Bagi orang yang ada rezeki datang ke tanah suci. Tapi alun ledoj, lalu nyo mati. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Hidup di dunia ko Bapak Ibu sebonte. Bainal azan wa iqamah kata Rasulullah. Ibaratkan antara azan dan qomat sebonte. Seandainya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kini ko nan mananam nan manjapui namam cum yang punyo nan maambil. Mati kita kini ko lah siap ke enggak? Bako mati jo kaji Ustaz. Mati ka mati kaji mah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Kini ko ka sedang lay dingin mas para pakar mati ko. Seakan-akan manusia le bentuk dakkan mati je. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Maka kita di dalam satu keluarga misalnya, suami sholat, istri tidak sholat. Ada mana itu, Bu?
Kadang-kadang istri sholat, suami tidak sholat. Ada? Ada. Menggok-enggok itu buyo tuh. Tapi laku tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, disitulah peran kita dalam satu rumah tangga tuh. Mengingatkan kepada keluarga kita. Bahwa hidup kau kan mati. Setelah mati ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Bu, jangan sampai kita terjebak hidup di atas dunia kau. Lihat Ibu terjebak. Kalau mau tanya kini, leo mau Ibu saumajo selain orang. Oh sauma tapi tidak orang nih si dalam rumah tu deh. Kalau Allah kecil dalam Al-Quran kau, apa kecil Allah? Orang yang tidak sholat itu lebih hina daripada binatang. Jadi kalau suami wak tak sholat Bu, lolok je wak dah kayaknya deh. Kalau kecil Allah tak urang dah Bu. Sauma je wak jenya. Itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini jelas-jelas Allah sampaikan bahwa orang yang tidak mau sholat itu, tak tentu dia hidupkan mati itu, tak tahunya sedunia kau kan bagon tinjuk akhirat, itu ndak urang tu. Urang lah itu Bu. Urang sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini perkara penting yang diingatkan yang pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat setelah hidup ada mati. Pertama, dan kedua Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqahu. Apa kata Rasulullah? Cintailah, wahbib, cintailah olehmu apa yang ada di dunia ini. Tapi ingat, satya yang dicintai itu ada masanya kan bapisah jo yang dicintainya. Apa yang paling kita cintai Pak? Yang paling kita cintai mungkin nongok Bu. Itu nongok. Nyawa kita. Kalau orang tak cinta kan nyawa bunuh diri ya. Tanda kita le cinta ya kau nongok kita masih kita hidup. Yakin kita yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Yang kita sayangi itu akan berpisah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, caroi Pak Postan supaya kita tidak terlalu mencintai. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita menganggap punya kita itu, apa yang kita ada itu adalah punya kita, itu kita akan lebih mencintainya. Takut awak kehilangan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, contoh ketik lah. Kalau ibu punya piti, ada piti dalam saku ibu, ada piti 100 cie, piti 50.000 cie, piti 2.000 cie, piti 5.000 cie. Lalu kati diang di muka ibu, kan nombek piti tadi itu. Kira-kira nan paling ibu cintai piti dalam kantong tu piti apa? Piti Sirah Soekarno Hatta. Iya. Iko kita kan nak betul deh Pak. Dek cinta kapiti yang mau sampai kali kau pertama lo. Sirah warna Soekarno Hatta gambar masuk dalam dia. Kau kedua biru warna masuk ke dalam dia. Kau ketiga betul lah. Kau kompe bau keluar orang gambar ladiang. Piti gambar ladiang dia apa bu? Ti sibu. Nan sibu dia lah memasukkan kita. Ternyata kita masih cinta kepada nan harta kita. Apa sebab itu Bapak Ibu jamaah berbahagia?
Dek kita cinta tu malih kita magian. Meneko Bapak Ibu. Ketika kita menganggap itu punya kita, tu nak kena mau magian ya, Bu. Bu, kalau koko ambo punya Bu di Jakarta mau beli dulu, Bu. Tanah Abang. Iku ko Bu diminta orang ndak semua mau magian. Kenapa? Karena mau cinta suku mau kok kan itu. Tapi Bu, kalau mau berpikir, ikuku yang mau nama boleh. Tapi seizin Allah. Rezeki datang dari Allah. Lalu ada yang lebih membutuhkan dan memanfaatkannya. Kita hagian Bu, tolok deh kita magian. Tapi kalau kita menganggap iku punya kita, ndak do kan lain dapet lama deko le do. Ndak bisa itu magian boge, Bu. Tuh, kalau cinta tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, begitulah di dunia ini. Kalau kita menganggap punya kita, dapet de kita, ndak ada ikut campur Allah, izin Allah di situ kita berpikir mode itu, ndak kana mua kita magia deh Bu. Modelan tadi itu Kama nyumbang sampai kali kau lu. Kan pai manonga pengajian batukan pititukan piti lu te. Tuat uang kawirit beko mah. Batukan lu. Bu. Ustaz nyobuin amugarnya. Betul Bu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Itulah sesungguhnya fitrahnya rasa memiliki kita. Tapi kalau itu yang berpikir itu apa tadi? Itulah hati kita. Dan juga hati-hati kita tuh, juga nyawa-nyawa kita tuh kan berpisah dengan kita tuh. Cinta kita kepada nyawa kita kan berpisah dengan kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Begitu juga ke yang lain. Suami istri. Kalau tidak suami meninggal istri, istri kan meninggal suaminya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Kita dalam rumah tangga cinta kepada orang tua kita. Sayang kepada orang tua kita. Suatu saat dia akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dia. Itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Lalu yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah kamu di atas permukaan bumi ini. Berbuatlah di atas permukaan bumi ini. Tapi ingat, suatu saat amal perbuatan kamu itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang setimpal dengannya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, gampang-gampangnya Pak. Kalau ingin balik elok, buatlah elok di atas dunia. Kalau ingin baliknya buat, kita buat di atas dunia. Kerja Allah di dalam Al-Quran, bagi siapa yang berbuat baik sebesar biji zarah, biji bayam, maka Allah akan balasi dengan kebaikan sedemikian juga. Tapi bagi mereka nambah buat jahe sakit biji bayam, Allah akan perlihatkan kepada mereka apa perbuatan mereka tersebut. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita kan loma-loma aja kininya. Indak kita pikir apa perbuatan itu akan dibalik itu bagi kita Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Apalagi kini zaman semakin canggih. Anak-anak keluarga tidak terkontrol lagi. Kejahatanlah masuk ke rumah-rumah masyarakat ini. Kejahatanlah masuk ke dalam bilik. Jadi apa yang tidak kata buat dengan manusia kini kok? Dibuat. Apa yang kemauannya, apa yang dia sukai dibuatnya. Padahal Allah lah janjikan, apapun perbuatan, seketik apapun perbuatan manusia akan dibalasi oleh Allah
dengan hal yang sama, kebaikan dibalik kebaikan. Kan murah dia, gampangnya. Gue elok dibalik elok, gue buak dibalik buak. Itu. Makanya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, kita harus berlomba-lomba beramal, Pak. Supaya nan kita petik itu nanti. Nan kita ambil itu nanti di akhirat. Berlomba-lomba kita beramal. Kata Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Bersegeralah kamu kejar, kau aja bu, ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu janji Allah. Itu yang mestinya kita koja. Bapak Ibu jamaah berbahagia, membuat dosaku murah, membuat palu murah loh. Kalau ibu-ibu dosonya nang godang dua bu. Kalau pak-pak cieknya. Kalau ibu-ibu mului ciek, mato ciek. Kalau pak-pak mului mato. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka hal itu harus kita jago, harus kita paliaro. Supaya apa? Indah diri kita itu yang akan memasukkan kita nanti ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka dari itu, dari ketiga poin tadi kita simpulkan, bahasanya hidup kan mati, kalau kita ibaratkan kini, kita akan pulang kampung. Yuk ke pulang kampung. Kampung kita di mana tadi? Sarugo. Yuk nak le taroga nak pulang kampung. Kalau orang pemantau punya taroga pulang kampung Kalau awak kini le taroga pulang kampung. Lai kalau le ka Sarugo Ustaz. Tapi kalau kana roko yo encik lu. Ya betul. Kini Bapak Ibu jamaah berbahagia, orang diantau tu kini ditelepon di kampung. Lai balik bisu anak kayu bisu lai mana ngelai dia serang hati orang tua di kampung. Nan orang tua di kampung lah di borosia nang mawa. Lah dibuat kue pak. Lah dicat di rumah kan. Anak kan balik. Nan anak apa pikir di kampung? Nyuma mikir apa nan kan dibawa balik. Tu nan dipikir di kantau. Nan di kampung mah menunggu orang diantau nyu persiapkan. Nan di rantau nyu kan balik nyu bawa bekal oleh-oleh. Pak Ibu jamaah berbahagia. Kalau ledak do perubahan nak gayo bisu kile bagami-gami gitu. Nan karona lah barangke. Iya lah barangke. Otang dak mulia kita semayang di masjid. Nan wirid-wirid kita dibatalkan, majelis taklim dak ada. Kan dia waktu watango. Nan kini corona ko lah barangke nan diantau lah bulia balia. Sonang hati itu dak? Sonang. Tapi nan dipikir orang diantau kini ko apa nan kan dibawa balia. Itu loh kita Bapak Ibu jamaah berbahagia. Kita kan balik ke kampung kita yang sebenarnya apa nan kan kita bawa balik. Awak le semayangnya Ustaz, puasa le rak tinggal Ustaz. Alun cukup itu le Bu. Kini pertanyaannya, le amalan solihan mutakabbalan. Le itu amalan awak tu. Dari lah berari puasa ko. Lasa boleh hari. Hari apa kira-kira nan lasa boleh tu le bapu hari nan le diterima puasa Ibu. Ado kita nak berani menjawab. Dari puasa, solat tarawih yang kita laksanakan selama Ramadan ko lasa boleh ai. Bila nak le diterima hari, bila nak le diterima dek tanolah kira-kira. Tak tahu kita dah Bu. Tak tahu kita dah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang jelas kita persiapkan lillahi ta'ala mengharapkan redonya Allah. InsyaAllah cukup syarat dan rukunnya itu salah satu syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ko Bu ada 3 macam loh Bu.
Yang pertama ibadah untuk mencari surga. Yang kedua ibadah untuk mendapat pahala. Yang ketiga ibadah untuk mencari ridho Allah. Nan tiga ko bu, nan dua ditolak ko bu. Tiga dak mencari surga, mencari pahala. Yang ketiga mencari ridhonya Allah. Yang kedua ko ditolak. Cie pahala nan lain diterima oleh Allah, ibadah yang mencari ridho Allah. Kalau kita mencari surga, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita belum bisa pastikan kita menjadi orang yang bertakwa leh. Karena surga itu syaratnya takwa. Kalau tidak takwa tidak akan dapat surga. Di dalam Al-Quran banyak disampaikan. Bahkan puasa ini la'allakum tattaqun. Mencari takwa dulu baru ke surga itu dapat. Kalau kita mencari pahala ibadah, tidak mau kita ibadah deh. Alasan kita berubah, alasan kita ya di niat kita deh. Bakal lain naik haji kak, lah balik kak dari Mekah yo, iyo. Kece ustad di Mekah tu semayang di masjid Nabi tu, sama pahala je semayang 1000 masjid di tanah air, di kampung. Betu godang pahala, makonyo ambo pe umroh. Kalau mau itu niatnya apa niat itu? Untuk mencari pahala banyak. Kalau ibaratnya Bapak Ibu, bakojo mau upah. Ya Allah nyoba hitung-hitung upah. Itu ibaratnya tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dari 3 tujuan ibadah kita tadi, maka yang diterima oleh Allah adalah ibadah dengan tujuan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi itu kita hidup di atas dunia ini, kita harus kembalikan diri kita kepada fitrahnya manusia diciptakan. Apa fitrah manusia diciptakan? Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fitrahnya manusia itu adalah menyembah, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal amal, soal perkara sarugo atau perkara neraka, itu Allah nanti yang akan menghadiahkan kepada hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu jemaah berbahagia, kita luruskan niat kita, kembalikan kepada fitrahnya manusia. Insyaallah Bapak dan Ibu jemaah berbahagia, ketika niat beribadah kita, ketika niat amal kita lillahi ta'ala, Allah nanti akan jamin kita. Allah akan lebih memberikan dari apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan setiap hari yang kita lalui, setiap puasa yang kita lalui, hendaknya bernilai ibadah, diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat apa yang disampaikan Nabi, setiap satu gerakan manusia itu adalah atas kudarat Allah. Maka satu gerakan manusia itu, ketika itu adalah kudrat Allah, maka hendaknya gerakan perbuatan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, 3 poin tadi, mudah-mudahan kita yang masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadikan peringatan-peringatan Nabi itu sebagai iktibar dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia bisa menjadikan hal-hal itu sebagai pedoman, sebagai pelajaran untuk kita hidup dunia dan persiapan untuk hidup di akhirat yang lebih panjang. Itu sajalah Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.